kuota perempuan bukan cuma 30%, tapi 36% untuk milenial dan Gen Z. Jumlahnya sekitar 34%. Assalamualaikum Tretan, kuota Bacalek Partai Nasdem Kota Surabaya, didominasi perempuan dan kaum milenial. Dari 50 bacalek yang didaftarkan ke KPU Surabaya, kuota perempuan dan kaum milenial disebut melampaui kuota yang sudah ditetapkan oleh KPU. Begitulah pernyataan Imam Syafi'i kepada Raja Warta, di sela acara penyerahan dokumen Bacalek Partai Nasdem ke KPU Surabaya tanggal 11 Mei tahun 2023. Di Pileg 2024, Imam yang juga Ketua Bapilu Partai Nasdem Kota Surabaya mengaku bersyukur, karena antusias masyarakat terhadap Partai Nasdem sangat tinggi. Bisa dijelaskan hari ini kan Nasdem menyerahkan dokumen ke KPU. Ya. Bisa dijelaskan, Cak? Jadi hari ini tanggal 11, pukul 11, Nasdem serentak seluruh Indonesia. Jadi ada 50 bacalek yang kami daftarkan. Jadi kuotanya kami isi penuh. Siapa saja mereka, alhamdulillah kuota perempuan bukan cuma 30%, tapi 36%. Terus kami juga memberi uang yang sebesar-besarnya untuk milenial dan Gen Z. Jumlahnya sekitar 34%. Menurut kami ini banyak sekali, sepertiga dari keseluruhannya. Nah, ini membuktikan bahwa mereka tertarik mendaftar, ya, begitu antusias, karena yang kami daftarkan ini ada juga yang terpaksa tidak kami loloskan, ya, karena tentu kami punya pertimbangan, penilaian, diantaranya tentang integritas, tentang kalau mereka nanti ditakdirkan menjadi anggota dewan, mereka bisa amanah, bisa betul-betul mengabdi untuk masyarakat. Ini antusias itu kami melihat mereka ini begitu gairahnya, merasa sudah saatnya melakukan perubahan. Caranya apa ya? Lewat Nasdem yang kami mengusung teks gerakan perubahan. Kemudian yang kedua, mereka juga antusias dari berbagai lapisan, ada dosen, kemudian ada yang baru lulus dari kuliah, ada pengusaha, ada ibu rumah tangga, ada wartawan, dan lain-lain. Daftar karena apa? Mereka tidak perlu mengeluarkan sepeser pun, karena Nasdem tagline kami juga anti mahar, termasuk tadi itu kami tidak perlu harus untuk mendapatkan nomor yang dianggap strategis seperti nomor 1 harus membayar, bahkan harus dicek rekening tabungannya. Di Nasdem yang seperti itu tidak berlaku. Ya, tadi saya sempat mewawancarai Pak Binu, ya, Mas Binu. Itu sepertinya usianya masih muda banget. Ya. Ada berapa yang muda? Jadi yang Gen Z itu tadi kalau total dengan milenial. Kalau Gen Z ini kan sampai umur 26 ya. Sedangkan milenial sampai umur 40. Yang sampai umur 26 ya sekitar 5 lah. Ya, ada juga seperti Bino itu umur 22 tahun. Tadi ada cewek juga tapi izin nggak bisa mengikuti karena sedang menyiapkan wisudanya di kampus. Umur 22 tahun cewek. Itu kami berharap pemilih pemula, ya, milenial untuk 2024 kan banyak, lebih dari 50%. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi kaum milenial dan kaum Gen Z untuk memilih dari mereka yang betul-betul diharapkan bisa mewakili, bisa memahami karena usianya yang sama kayak itu. Melihat persaingannya ketat, bagaimana potensi atau peluang dari caleg Nasdem sendiri? Insya Allah Nasdem tentu persiapan kali ini, ya, dan variasi dari bacaleknya lebih variatif dibandingkan tahun 2019. Ini lebih baik dari kemampuan untuk mencari pemilih maupun kemampuan untuk berkomunikasi ke bawah kayak itu. Apakah ada kemungkinan Nasdem untuk 2024 ini punya fraksi sendiri?
Saya optimistis insya Allah karena kemarin kita sudah 3 kursi dan insya Allah nanti setiap dapil kami memang memasang ya calon-calon yang diharapkan bisa mendapatkan suara yang 1 kursi itu. Dengan melihat latar belakang yang mereka beraneka ragam, itu memungkinkan peluang untuk mendapat suara yang sebanyak-banyaknya. Apalagi kita tahu pengaruh dari Capres Pak Anies Baswedan juga luar biasa. Surabaya ini adalah penduduknya masyarakat menengahnya kan banyak, ini masyarakat perkotaan, ya mereka lebih rasional memilih seorang sosok presiden. Menurut kami figur seperti Pak Anies Baswedan ini juga bisa menjadi harapan, bisa menjadi menambah elektabilitas Nasdem di warga Surabaya. Oke, makasih Ya. Imam.